Tubuh Chen Ping tampak begitu kecil di depan monster paus ini. Ketika Chen Wenliang dan yang lainnya melihat ini, mereka semua terkejut. Mereka belum pernah melihat monster sebesar ini sebelumnya. Chen Ping, lari cepat. Tuan Chen, lari cepat, lari cepat. Melihat ini, Liu Ruyan dan Ni Heng buru-buru berteriak pada Chen Ping. Begitu banyak monster besar, sungguh terlalu menakutkan. Banyak apoteker yang begitu ketakutan sehingga mereka mundur tanpa sadar. Gu Tianchao hanya bersiap untuk bergegas bersama murid-murid Sekte Liang Yi, dan kemudian mengatur barisan pertahanan untuk membantu Chen Ping menahan serangan monster itu. Jangan datang. Chen Ping menghentikan Gu Tianchao dan yang lainnya. Dia tahu bahwa formasi pertahanan pun tidak dapat menghentikan monster sebesar itu. Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naganya dan menuju ke 10 monster paus. Ketika Penatua Liu melihat ini, dia mencibir, mereka yang mencari kematian, monster paus ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda bunuh. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan menghadapi iblis paus, dan seluruh tubuhnya langsung ditelan oleh iblis paus. Mulut monster paus itu lebih lebar dari istana. Kekuatan hisap yang besar terus menyedot Chen Ping ke dalam perutnya. Chen Ping tidak meronta, tetapi mengikuti hisapan dan memasuki perut iblis paus. Melihat Chen Ping dimakan oleh iblis paus, Penatua Liu tersenyum bangga dan berkata, "Haha, jika kamu memasuki perut iblis paus, kamu tidak akan bisa bertahan hidup." Tapi begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba melonjak dari punggung monster paus itu ke langit. Aku melihat tubuh Chen Ping bersinar dengan cahaya keemasan, dan pedang pembunuh naga di tangannya bergema dengan raungan naga. Monster paus itu meraung, menjerit satu demi satu, dan jatuh dengan keras ke laut, menyebabkan gelombang besar. Seekor naga emas perlahan muncul di belakang Chen Ping di tengah semburan auman naga. Pada saat ini, monster paus yang tersisa semuanya memiliki ketakutan di mata mereka. Setelah mengeluarkan raungan ketakutan, mereka dengan cepat bergegas ke laut dan menghilang dalam sekejap. Penatua Liu, yang awalnya bangga, langsung tercengang saat melihat pemandangan ini. Sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat cahaya keemasan datang. Kepala Penatua Liu langsung dipenggal oleh Chen Ping dengan pedang pembunuh naga. Segera setelah Penatua Liu meninggal, murid-murid Sekte Heaven Zanqing yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka kencing dan mencoba melarikan diri. Presiden Chen, jangan biarkan orang-orang ini melarikan diri, jika tidak kita akan mendapat masalah jika keberadaan kita terungkap. Chen Ping berkata cepat, jangan khawatir, tidak ada yang bisa melarikan diri. Chen Wenliang memimpin anak buahnya untuk mengejar mereka, dan hanya dalam beberapa menit, mereka membantai semua murid Sekte Heaven Zanqing yang tersisa. Dalam pertempuran ini, banyak apoteker yang terluka, dan beberapa lainnya terluka parah. Hal ini masih terjadi dengan bantuan Sekte Liang Yi. Jika Sekte Liang Yi tidak mengambil tindakan, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan murid-murid Sekte Fa Zantian. Semua orang kembali ke perahu roh. Saat ini, perahu roh sudah compang camping, dan hampir tidak terlihat bahwa perahu itu masih terlihat seperti perahu. Jelas mustahil bagi perahu roh ini untuk berlayar kembali ke benua wilayah barat. Gu Tianchao, bawa orang-orangmu dan segera atur formasi untuk melindungi perahu roh ini agar tidak tenggelam. Kita harus mengandalkan perahu roh yang rusak ini untuk menemukan pulau kecil itu. Kita harus mencari daratan untuk diperbaiki sekarang, dan perahu roh ini tidak dapat menahan kita untuk kembali ke daratan wilayah barat, jadi kita hanya bisa mengambil risiko pergi ke pulau itu. Dan kita baru saja bertempur, dan menurutku orang-orang dari Zantian Fazong pasti meminta bantuan. Dengan cara ini, seharusnya tidak ada terlalu banyak orang dari Zantian Fazong di pulau itu. Selama kita berhati-hati di jalan, kami tidak bertemu Zantian Fazong lagi. Hanya orang-orang dari Sekte Tianfa, kata Chen Ping. Dengarkan rekan Daois Chen, kami benar-benar tidak punya pilihan lain selain pergi ke pulau itu sekarang. Masih ada beberapa orang yang terluka parah, dan sebagian besar sumber daya mereka telah habis dan harus diisi ulang.
Zongqing setuju dengan apa yang dikatakan Chen Ping, pergilah ke pulau itu. Oke, kalau begitu ayo pergi ke pulau. Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah bertarung lagi. Chen Wenliang mengangguk saat melihat ini. Perahu roh yang rusak mulai bergerak maju. Kali ini, Chen Ping dan yang lainnya tidak perlu lagi mencari pulau itu. Pada saat ini, di laut menghadap Chen Ping dan lainnya, sebuah perahu spiritual besar sedang berlayar dengan cepat melewati angin dan ombak. Percepat, cepat, Dide, Mu Qiufeng, pemimpin sekte Zantian Fa, memandang ke laut dengan ekspresi serius. Setelah menerima informasi dukungan, dia dan orang-orangnya segera berangkat. Master Sekte, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Penatua Liu dan yang lainnya akan baik-baik saja. Bahkan jika ada beberapa master formasi di antara apoteker ini, mereka harus ada di sini hanya untuk mengendalikan perahu roh dengan lebih baik. Mungkin Penatua Liu dan yang lainnya telah menyerahkan apoteker itu dan menuju ke sini. Seorang pria kurus menghibur Mu Qiufeng. Saya tidak mengkhawatirkan para master susunan itu. Ada banyak susunan di perahu roh kita, serta teknik rahasia sekte penghancur surga kita. Penatua Liu dan yang lainnya akan baik-baik saja. Saya hanya khawatir mereka tidak tersedot ke dalam badai. Badai tahun ini jauh lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika mereka benar-benar tersedot ke dalamnya, saya khawatir akan sulit untuk bertahan hidup. Mu Qiufeng tidak khawatir Penatua Liu dan yang lainnya akan dikalahkan oleh apoteker. Sekalipun ada beberapa master formasi di antara apoteker ini, mereka harus tahu bahwa perjalanan panjang perahu roh membutuhkan master formasi untuk mengendalikan formasi spiritual dan kemudian memberikan perlindungan pada perahu roh. Tanpa perlindungan dari master formasi, perahu roh tidak akan mampu menembus angin dan ombak serta menempuh jarak sejauh itu. Tidak mungkin para penyihir formasi ini menjadi lawan dari Penatua Liu dan yang lainnya. Mu Qiufeng khawatir bahwa Penatua Liu telah salah menilai kekuatan badai dan tersedot ke dalamnya. Master Sekte, sebuah kapal akan datang. Pada saat ini, murid Sekte Tianzan Fa berteriak. Mu Qiufeng menoleh dan melihat perahu roh compang camping bergerak ke arah ini. Bisakah perahu roh yang rusak keluar dari lautan badai? Seseorang berkata, itu tidak mungkin perahu roh dari sekte penghancur surga kita, kan? Kata orang lain, pergi dan lihat, sangat sedikit orang yang datang ke sini. Mari kita lihat siapa orang-orang ini. Mu Qiufeng melambaikan tangannya dan berkata. Saat kedua perahu roh terus mendekat, Mu Qiufeng sedikit mengernyit dan berkata, ini bukan perahu roh dari sekte Heaven Zanqing kita. Formasi di perahu roh ini salah. Walaupun perahu roh dibuat dengan cara yang sama, formasi yang digunakan untuk mengaktifkan perahu roh dan formasi yang digunakan untuk melindungi perahu roh semuanya berbeda, jadi keduanya dapat dibedakan dengan mengandalkan formasinya. Chen Ping, yang berada di perahu roh saat ini, juga dipanggil ke geladak oleh Chen Wenliang, rekan Daois Chen, lihat perahu roh lain yang mendekat dari kejauhan. Saya ingin tahu apakah itu kapal dari sekte Fa Tianzan. Chen Ping melihatnya. Merasakan formasi di perahu roh, mengangguk dan berkata, itu adalah perahu roh dari sekte Zantian Fa. Wajah Chen Wenliang menegang, lalu dia berkata, kalau begitu saya akan segera memberitahu semua orang untuk bersiap menghadapi pertempuran. Tidak perlu untuk saat ini. Presiden Chen, bawa semua apoteker dan bersembunyi di kabin. Jangan memperlihatkan kehadiran Anda atau bersuara apapun. Jika kita bisa lolos, tidak akan ada perkelahian. Chen Ping tahu bahwa jika terjadi perkelahian, banyak dari apoteker ini akan mati. Oke, Chen Wenliang mengangguk. Semua apoteker bersembunyi di kabin, dan aura mereka disembunyikan dengan formasi di sekitar mereka. Chen Ping meminta Gu Tianchao dan orang-orang dari sekte Liang Yi untuk berdiri di geladak dan langsung menuju perahu roh sekte Tianzan Fa. Segera, kedua perahu roh itu berhenti dengan jarak puluhan meter, saling berhadapan. Perahu roh Chen Ping compang camping dan terlihat sangat kumuh di depan perahu roh sekte Tianzan Fa.
Justru karena inilah orang-orang seperti Sekte Zantianfa tidak menyadari bahwa ini adalah perahu roh yang dikendarai oleh Penatua Liu.